Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa husna syakil qadri jailani radhiyallahu anhum ajma'in. A'udzu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim ba'dhum bi tarini wa khassan wa jami' mu'assisin hadil ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa husna jami' mu'assisin hadil ulama wa usulihim wa furu'ihim tasaba ilaihim wa khususan Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki wa jamil ulama ila amilin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita lanjutan dari yang kemarin nggih. Kemarin masih di bab yang kemarin, menyusui dan mengasuh anak. Kemarin sudah belajar tentang menyusui. Sore hari ini kita akan mempelajari bersama tentang hak asuh anak. Hak asuh anak yang orang tuanya bercerai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu haqqul hadanah lil ummi 'ala tifli. Anak yang belum tamyiz atau anak kecil, hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Tamyiz itu dalam fikih artinya anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi dia dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Ada juga takrif yang mengatakan kalau tamyiz itu artinya dia belum bisa mandiri, belum bisa melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan dirinya secara sendiri. Makan masih dibantu, pakai baju juga masih dibantu. Nah, itu namanya dia belum tamyiz. Nah, dalam kondisi seperti ini, hak asuh pada anak itu jatuh di ibunya. Jadi yang lebih berhak mengasuh dan merawat adalah ibunya. Kenapa kok ibunya? Dalam fikih manhaji dikatakan bahwa seorang ibu itu dianggap lebih telaten, dianggap lebih punya kasih sayang, dan dianggap seorang ibu itu biasanya punya stok sabar yang lebih banyak untuk mengurusi anak yang masih kecil. Karena anak yang masih kecil yang belum tamyiz ini kan tetek bengeknya banyak, ya. Pipis istinja sendiri juga belum bisa, makan juga harus disiapin, makan harus didulang seperti itu. Nah, hal-hal yang renik seperti ini dianggap yang lebih telaten untuk ngurusi adalah ibu. Makanya ditetapkan dalam syariat bahwa anak yang belum tamyiz itu hak asuhnya jatuh kepada ibu agar anak ini tidak terlantar tujuannya. Sampai kapan kemudian anak ini ikut ibu? Hatta yumayyiza wa yakhtara. Sampai anak ini kemudian dia tamyiz. Tamyiz itu sekitar umur 7-8 tahun atau sekiranya dia sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan kemudian dia bisa memilih mau tetap ikut ibunya atau pindah ikut ke bapaknya. Nah, tetapi tidak kemudian otomatis jatuh kepada ibunya. Ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang ibu agar dia bisa memperoleh hak asuh anaknya ini. Ngeten. Apa saja syaratnya? 1. Madamati hiya sholihatan litarbiyah. Syarat yang pertama, si ibu ini haruslah seorang yang sholihah, seorang wanita yang baik, seorang wanita yang mampu merawat dan mendidik anaknya, mentarbiyah anak kecil ini tadi. 1. Syarat yang kedua, muslimatan. Dia harus orang yang muslim. Karena kita bicara dalam ranah syariat, maka keislaman ini menjadi syarat mutlak. Beda lagi kalau kita nanti bicara dia bukan orang Islam, ya. Tetapi karena kita bicara dalam lingkup agama Islam, maka syarat muslim ini menjadi mutlak.
Yang ketiga, aqilatan, ibunya ini harus berakal. Maka kalau ibunya ini punya sakit jiwa, gila misalnya, maka hak asuhnya tidak bisa diperoleh ibunya. Afifatan, syarat yang berikutnya adalah afifatan, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, bukan wanita yang fasik. Fasik itu bagaimana? Fasik itu sering melakukan dosa-dosa kecil atau melakukan dosa besar. Sering enggak sholat, nah gampangane ngoten nggih, sering boten sholat, sering berbohong atau mencuri. Nah, atau mungkin perempuan ini gampangan gonta-ganti pasangan, ini juga termasuk dia tidak afifah. Nah, orang wanita yang seperti ini bisa menghilangkan hak asuh anak yang belum tamyiz pada dirinya. Syarat berikutnya adalah hurratan, merdeka. Niki konsepnya kalau dulu masih ada perbudakan, nggih. Kalau dia seorang amat, maka dia tidak punya hak asuh untuk anaknya. Tapi kalau zaman sekarang hal ini sudah tidak ada. Kemudian yang terakhir, ghairu mangkuhatin li ajnabiyyin la haqqa lahu fil hadhanah. Si ibu ini belum menikah lagi dengan orang lain yang tidak punya hak dalam mengasuh anak tersebut. Jadi belum menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi, hak asuhnya akan gugur. Lalu bagaimana kalau si ibu ini tidak memenuhi syarat? Ngeten nggih, tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana kalau dia tidak memenuhi syarat? Fa in fasakot, apabila si ibu itu fasik. Nah, seperti tadi, dia sering melakukan dosa-dosa kecil, salah arang-arang, suka marah-marah, gitu. Akhlaknya juga jelek. Nah, au dha'afa jismuha, atau ibunya ini lemah fisiknya, sering sakit, ibunya punya penyakit, sakit-sakitan, awihtala aqluha, atau berkurang akalnya, punya kelainan jiwa, stres, ayan, dan lain sebagainya. Wa ajuzat anil qiyami bil wajib, atau ibunya ini tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak bisa mendidik dengan baik, tidak pernah melaksanakan kewajiban syariat baik itu terhadap Allah maupun terhadap orang lain. Nah, maka kalau seperti itu, kalau kondisi ibunya seperti itu, fal haqqu li ummiha, hak asuh anak ini akan hilang dari ibunya, berpindah kepada ibunya. Ibunya berarti neneknya si bocah niki wau nggih. Neneknya si bocah ini tadi. Berpindahnya belum kepada ayah, belum kepada ayah, tetapi kepada neneknya terlebih dahulu, nenek dari pihak ibu. Kalau neneknya sudah tua, maka pindah ke bibinya. Nah, ini ada urutan-urutan tertentu yang dijelaskan dalam kitab-kitab salaf. Baru kemudian kalau nanti tidak ada orang-orang dari pihak ibu yang memenuhi syarat, anak ini hak asuhnya jatuh kepada ayah. Nah, wa idza arada abu tifli atahawula wal intiqala min tilkal baldah akhadha waladahu ma'ahu. Nah, kalau kemudian nanti bapaknya ini mau pergi jauh, pergi keluar kota atau mau pindah, ini berarti gambarannya tadi ayah dan ibunya ini sudah cerai tapi masih dalam satu lokasi, dalam satu kota misalnya, dekat gitu. Nah, ini bagaimana kalau si ayah ini nanti mau pindah kota atau mau pergi jauh? Nah, sebaiknya anaknya ini dibawa serta oleh ayahnya. Wasakoto hakul mar'a fil hadhanah, dan hak asuh pada ibunya ini gugur pada waktu itu. Ila antusafira ma'ahu, kecuali si ibu ini ikut bepergian bersama ayahnya. Jadi kalau ayahnya mau pergi, anaknya dibawa. Wa idza mayyaza al walad pun itu tadi kalau anaknya belum tamyiz. Nah, kalau anaknya sudah tamyiz bagaimana? Anaknya sudah tamyiz, sudah umur 8-9 tahun misalnya, dia sudah bisa memilih, maka fal aslahu ayyakuna inda abihi wal bintu inda ummiha. Maka dia suruh milih mau tetap sama ibu atau pindah ikut kepada ayahnya. Nah, yang baik,
Kata musannaf, yang baik bahwa kalau anak itu laki-laki maka dia ikut kepada ayahnya. Kalau anak ini perempuan dia ikut kepada ibunya. Kenapa kok begitu? Liyata'allama as-sabi a'malar rijal was-sabiyatu a'malan nisa. Agar supaya si anak ini nanti melihat dan belajar apa saja tugas-tugas dan kewajibannya laki-laki maupun kewajiban dan tugasnya perempuan dari orang tuanya. Selain itu ada juga siri tersendiri bahwa kenapa kok laki-laki ikutnya ayah kemudian anak perempuan ikutnya ibu. Ini salah satunya adalah untuk mencegah hal-hal yang di luar batas seperti mungkin pelecehan seksual, mungkin juga penyimpangan perilaku, ngoten nggih. Dan ini kekhawatiran ini bukan sekedar wacana, tapi ini sudah ada realitanya di sekitar kita. Bagaimana anak perempuan yang ikut ayahnya itu ada banyak cerita yang kemudian bisa jadi dia diperkosa dan lain sebagainya. Anak laki-laki yang ikut ibunya pada waktu besar dia menyimpang perilakunya jadi sedikit melambai misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan sehingga seorang anak laki-laki ikut ayah, seorang anak perempuan ikut ibu untuk menghindari hal-hal tersebut. Pun wa minal musibati ma yaqau al yaum baina katsirin minal aba'i wal ummahat minal khudumati wat tarafi'i fil amril auladi ilal hukamid dolamah awil juhali bima anzalallah fatadhabul muru'atu wa yaqau al khilaf. Nah, tetapi masalahnya yang oleh musannaf hal ini dikatakan minal musibah nggih, musibah atau kejadian yang tidak baik, kejadian yang buruk selama ini bahwa banyak sekali orang tua yang bercerai itu bersengketa memperebutkan hak asuh anak. Padahal sudah diatur sedemikian rupa oleh agama tetapi mereka tidak ikut, mereka tidak manut, mereka tetap bersengketa memperjuangkan segala cara untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Ngoten, babikas rotin niza'i, tidak sedikit dari mereka itu yang kemudian berseteru, ngelok-ngelok nih, ngoten nggih, menjelek-jelekan satu sama lain. Tazidul adawatu wa yasbihu tiflu fi khairati min amri walidayhi. Yang dimana perseteruan orang tua ini justru menambah bingungnya sang anak. Yuhibbu ummihi wala yuridu firaqu abihi. Anak ini pengen sayang sama ibunya, tidak pengen berpisah dari ayahnya, maunya satu rumah, anak bapak enten ibu seperti juga teman-temannya yang lain. Misalnya dia melihat temannya punya orang tua yang lengkap, punya orang tua yang rukun, tetapi keinginannya itu tidak tercapai karena dia tahu bahwa orang tuanya berseteru. Nah, ini akan menimbulkan kegoncangan atau gangguan jiwa pada si anak ini tanpa kita sadari. Oleh karena itu harusnya kita itu sudah mengikuti rel yang sudah diatur oleh syariat. Agar apa? Agar tidak mengganggu stabilitas ketenangan si anak ini, agar anak ini jiwanya juga bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain, walaupun mungkin dia tidak punya mungkin dia orang tuanya tidak jadi satu dengan dia. Wa khairun laki ya sayyidati idza arafa as-shaghir kaifa tastaqilu bi aklihi wa syurbihi wa ghusli a'dha'ihi antusallimihi ila abihi. Nah, yang baik, ngeten nggih, sebaiknya kalau anak ini nanti sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa mandi sendiri, ngeten, sebaiknya anak ini diserahkan kepada ayahnya, diberikan kepada ayahnya, hak asuhnya diberikan kepada ayahnya.
Fatastarihi minat ta'ab, dan ibunya bisa beristirahat dari segala kelelahan. Kelelahan itu artinya ngopeni bocah niku kan capek, nggih. Kalau anaknya ikut bapaknya, maka logikanya si ibu pasti beristirahat. Wa yakfika abuhu mu'natal infaqi alaihi wal inayati bi ta'limihi wa muraqabatihi. Biar anak ini ikut ayahnya sehingga dia bisa tercukupi segala kebutuhannya, baik itu pendidikannya, kebutuhan pakaian, makan, dan lain sebagainya. Wa bi husni muamalati wal muhafadzati 'alal jamili bainakuma saya taraddadu alaiki wa yazuruki fi kulli hinin. Nah, kalau hubungan kalian antara mantan suami dan mantan istri ini baik, bercerainya dengan cara baik-baik, hak asuhnya juga dimusyawarahkan dengan baik, maka walaupun anak ini ikut ayahnya, tidak akan tidak akan lupa dengan ibunya. Jadi anak ini akan tetap mengunjungi dan ibunya pun tetap bisa bertemu dengan anaknya dengan leluasa. Kalau bercerainya itu baik-baik, maka hubungan silaturahim antara anak, ibu, bapak ini akan tetap terjaga. Jadi kalau ibunya kangen ketemu juga gampang, bapaknya kangen ketemu juga gampang, anaknya mau sama siapa itu juga mudah. Dengan begini kan silaturahimnya tetap terjaga dengan baik, anaknya juga tidak bingung, anaknya juga tidak sedih. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ini kalau misalnya si anak ini tetap ikut ibunya, ini tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menjadi anak yang baik. Anak perempuan yang ikut ayahnya atau anak laki-laki yang ikut ibunya itu juga banyak yang berhasil menjadi anak-anak yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau anak perempuan ikut ayahnya itu juga banyak juga yang berhasil. Jadi tetap melihat situasi dan kondisi bagaimana baiknya. Yang penting kita memprioritaskan si anak, apa yang membuat dia nyaman, apa yang terbaik bagi anak-anak, sebaiknya tidak menjadi masalah bagi kedua orang tuanya walaupun sudah berpisah. La adba wala lauma alaiki idza tazawwajat ba'da ada'il muhimmatina. Kalau setelah tadi selesai merawat anaknya, kemudian sudah tamyiz dan anaknya ini kemudian diserahkan kepada ayahnya, maka si ibu ini tidak apa-apa kalau mau menikah lagi. Ngaten nggih. Loh, lah kenapa? Mengapa seorang ibu ini nanti kalau menikah lagi hak asuh anaknya jadi hilang? Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena seorang istri, karena seorang wanita ini jika sudah bersuami maka dia punya kewajiban untuk melayani dan mengabdi pada suaminya. Ditakutkan nanti kalau dia melayani suaminya, dia mengabdi pada suaminya, si anak ini akan terlantar. Itu pertimbangannya, sehingga memunculkan sebuah hukum bahwa jika si ibu ini menikah dengan orang yang tidak punya hak asuh terhadap anak, maka hak asuh ibunya akan gugur. Tapi tentu saja kita kembalikan kepada situasi dan kondisi. Jika sang ayah baru ini bisa menerima dengan baik, mau merawat dengan sungguh-sungguh, mau menafkahi, maka tidak apa-apa kalau si anak ini tetap ikut kepada ibunya. Idza sabata alaiki syar'an annaki tarikatun li sholat. Sampun. Tadi sudah dikatakan bahwa hak asuh anak ini baik itu ibu maupun ayahnya, baik itu ketika dia ikut ibu ataupun kemudian nanti dia beralih kepada ayahnya, siapapun yang menghadonah atau siapapun yang mengasuh anak ini harus memenuhi kriteria yang tadi. Jadi kriteria yang disebutkan di depan itu tadi tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk ayahnya. Ayahnya juga berakal, jadi kalau ayahnya gila tidak mungkin si anak ini nanti harus diserahkan pada ayahnya. Kalau ayahnya fasik tentu juga jangan diberikan kepada ayahnya. Kalau ayahnya bukan muslim berarti tetap dengan ibunya saja.
Nah, bagaimana kemudian kalau yang mengasuh ini baik ayah atau ibunya tidak memenuhi syarat, ngaten? Idza sabata alaiki syar'an annaki tarikatun lis salat, kalau kalian terbukti meninggalkan salat, tidak salat atau mungkin tidak melakukan syariat-syariat dan kewajibanmu terhadap Allah, au muqassiratun fil wajibit tarbiyah, atau kalian meninggalkan kewajibanmu dalam merawat anak, anake mboten diopeni, anake kleleran, ngoten nggih. Au kana al bait alladzi taskinahu ghairu sholihil baqa'i fihi, atau mungkin tempat tinggalmu itu tidak memenuhi tidak baik, tempat tinggalmu itu tidak memenuhi syarat, baik itu mungkin terlalu kecil, kumuh, atau lingkungannya juga tidak baik, kotor, lingkungan masyarakatnya itu bukan masyarakat yang baik-baik, ngaten. Kalau memang seperti itu, yukhadhu minki at-tiflu qahron wala fa'idatan min kasratis sya'bi wa taraddudi 'alal hukami, maka hak asuh anak ini akan dijabut atau anak akan diambil paksa. Tidak ada gunanya, temeriki nggih, wala fa'idata min kasratis sya'ab, tidak ada gunanya kalian nanti mengajukan banyak-banyak gugatan ke pengadilan untuk mengambil anakmu jika memang kondisimu seperti itu. Lah, kenapa kok begitu? Nggih, karena anak niki gadah hak, anak itu punya hak. Kata Sayyidina Ali, hakul walad 'alal walid ayyuhassina adabahu wa yuhassina ismahu. Hak anak terhadap orang tua yang pertama adalah diberi pendidikan adab yang baik, yang kedua diberi nama yang baik. Mendidik adab ini tidak cukup hanya disekolahkan saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah dengan memberi contoh secara langsung, mempraktekkannya secara langsung, sehingga anak ini bisa melihat ini yang baik, ini yang boleh dilakukan, ini yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Nah, kalau orang tuanya saja tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka bagaimana si anak ini nanti akan tumbuh dengan karakter yang baik, kan ngoten logikanya. Jadi kalau orang tuanya tidak memenuhi syarat seperti tadi, itu artinya hak anak ini ditakutkan akan tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Kalau kata Khalifah Umar bin Khattab, orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang durhaka. Nah, itu kata Khalifah Umar, nggih. Bahasanya orang tua yang durhaka terhadap anak. Jadi tidak hanya anak saja yang durhaka terhadap orang tua, tapi orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya itu bisa masuk kategori durhaka. Nah, sampun. Sekian ngaji kita sore hari ini. Kesimpulannya bahwa anak niku adalah titipan, anak itu amanah dari Allah, maka rawat, didik, dan lindungi mereka dengan baik, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan terhadap mereka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di yaumil qiyamah. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.